Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Fatani Fiandra, NPM 21150611112. Saya dari kelas PSTIC. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi, yaitu penjelasan singkat dari materi 1 sampai 7 pada mata kuliah logika. Jadi langsung saja. Yang pertama ada pada materi 1. Materi 1 itu memiliki materi yaitu pengantar logika. Jadi, logika dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu yang membantu kita untuk berpikir dan menalar. Menalar merupakan mencapai kesimpulan dan mendapat inti dari sebuah pernyataan. Jadi di sini ada proposisi. Lalu di sini dalam proposisi ada 3 poin. Poin pertama yaitu logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan. Pada poin kedua yaitu hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan. Lalu pada poin ketiga, proposisi merupakan pernyataan yang bernilai benar atau true dan bernilai salah atau false. Nah, untuk penjelasan singkat dari materi 1 hanya itu. Lalu kita lanjut ke materi 2. Pada materi 2 ini memiliki judul yaitu logika proporsional dan tabel kebenaran. Jadi, logika proporsional itu merupakan logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis, atau sering disebut dengan logical derivation dari proposisi-proposisi. Disebut logika proporsional. Jadi pada logika proporsional ini kita juga belajar tentang tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Lalu terdapat jenis proposisi. Yang pertama ada proposisi tunggal, disebut juga atom atau primitif. Merupakan proposisi yang tidak bisa dipecah menjadi beberapa proposisi lagi. Lalu terdapat proposisi majemuk atau proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Lalu di sini terdapat sebuah gambar yang berisi perangkai proposisi. Yang pertama ada simbol negasi yang memiliki arti tidak atau bukan. Lalu yang kedua ada simbol konjungsi atau N yang berarti dan. Selanjutnya ada simbol disjungsi atau or yang berarti atau satu atau keduanya. Lalu ada simbol panah yang dibaca implikasi yang memiliki arti jika atau memiliki arti maka. Lalu ada panah dengan dua arah yang dibaca biimplikasi yang berarti jika dan hanya jika. Lalu ada gambar lingkaran dan di dalamnya terdapat sebuah tanda tambah sering dibaca dengan exclusive or atau memiliki arti atau tapi hanya salah satu. Lalu ada garis lurus yang dibaca not and yang berarti bukan dan. Lalu ada sebuah panah mengarah ke bawah yang sering dibaca dengan not or atau bukan atau. Nah, untuk materi 2 mungkin sekian. Lalu kita lanjut ke materi ketiga. Dari materi ketiga ini memiliki judul yaitu proposisi majemuk. Lalu penjelasannya terdapat 4 bentuk proposisi, yaitu ada proposisi atomik, proposisi majemuk, lalu ada implikasi dan biimplikasi. Lalu proposisi majemuk, misalkan P dan Q adalah proposisi atomik, lalu maka ada 4 macam proposisi majemuk. Yang pertama yaitu konjungsi P dan Q dengan notasi P, lalu ada seperti V terbalik Q, sering baca P dan Q. Lalu ada disjungsi yang berarti P atau Q dengan notasi P, lalu ada seperti huruf V lalu Q, sering dibaca P atau Q. Lalu ada ingkaran, jadi ingkaran ini dari P, jadi misalkan tidak P dengan notasi
tanda yang terdapat pada layar, lalu P. Lalu ada disjungsi eksklusif. Jadi ini berarti P atau Ki, tapi bukan keduanya, dan memiliki notasi P ditambah Ki. Lalu ada materi keempat. Pada materi keempat membahas tentang pembuktian validitas argumen. Terdapat dua cara untuk membuktikan kevaliditasan sebuah argumen, yaitu pembuktian validitas dengan menggunakan tabel kebenaran dan juga dengan penarikan kesimpulan. Lalu, tabel kebenaran merupakan suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari beberapa proposisi. Aturan penarikan kesimpulan merupakan opsi lain untuk membuktikan validitas argumen selain menggunakan tabel kebenaran. Jadi di sini terdapat dua cara untuk membuktikan validitas argumen yang sering digunakan, yaitu tabel kebenaran dan juga aturan penarikan kesimpulan. Lalu dilanjut ke materi 5 tentang tautologi dan ekuivalensi logis. Tautologi sendiri merupakan suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang ada di dalamnya. Tautologi memiliki persyaratan jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel proporsionalnya bernilai benar. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, yang dimana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang lainnya yang terdapat di dalamnya. Lalu kontingen atau formula campuran adalah suatu ekspresi logika yang memiliki nilai benar dan juga memiliki nilai salah dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Lalu di sini ada ekuivalensi logis, merupakan suatu ekspresi logika disebut ekuivalensi logis apabila memenuhi 3 poin berikut. Yang pertama itu ekspresi logikanya adalah tautologis, ekspresi logikanya adalah kontradiksi, dan juga bisa ekspresi logikanya adalah kontingen, tetapi urutan true dan false pada tabel kebenarannya tetap pada urutan yang sama. Lalu dilanjut ke materi 6, yaitu penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak akan mungkin untuk disederhanakan kembali. Lalu ada perangkai tanda panah ke kanan dan tanda panah ke kiri juga kanan, atau implikasi dan biimplikasi dapat diganti dengan huruf V terbalik, huruf V, dan juga negasi, atau sering disebut dengan konjungsi, disjungsi, dan negasi. Lalu terdapat gambar yang berisikan hukum-hukum logika yang dapat kita lihat seperti pada gambar di dalam tabel. Nah, lalu strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika pada argumen dengan menegaskan kesimpulan. Lalu kita lanjut ke materi terakhir, yaitu materi 7, yaitu tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu, yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Nah, di sini terdapat contoh dari atau bentuk-bentuk dasar dari tableau semantik. Jadi jika ada bentuk A dan negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut, dan cabang tersebut dinyatakan tertutup, dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan kembali. Hal ini disebabkan tidak mungkin A sama dengan T dan cabangnya negasi A sama dengan T. Jadi ini adalah suatu contoh dasar dari tableau semantik, merupakan sebuah contoh sederhana. Lalu kita lanjut. Heuristik pembuatan tableau semantik itu ada, itu yang pertama, carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang. Lalu carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang
tabelnya tertutup. Misalnya A dan negasinya, negasi A. Agar cabang tabel semantik tertutup dan tidak dapat dikembalikan lagi. Tabel semantik hanya dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Akan tetapi, jika digabungkan dengan strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka dapat digunakan untuk menguji kevalidan dari suatu argumen. Jika tabel semantik ditambah dengan strategi pembalikan dengan menegaskan kesimpulan sama dengan tutup semua, maka terjadi argumen tidak konsisten. Karena ketidakkonsistenan itu, terjadilah strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka argumen tersebut akan bersifat valid. Ya, mungkin untuk penjelasan materi sekian saja. Lalu setelah ini kita akan lanjut kepada contoh soal dari materi pertama sampai materi 7 yang akan dibahas selanjutnya setelah ini. Jadi di sini kita lanjut pada contoh-contoh soal dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini yang pertama ada contoh soal dari pertemuan 1, yaitu materi tentang pengantar logika dan konsep dasar logika. Jadi di sini sudah terdapat sebuah kalimat, yaitu Ming adalah seorang wibu. Jadi di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah ini sebuah pernyataan? Iya, karena di kalimat di atas memang sebuah pernyataan. Lalu pertanyaan kedua yaitu, apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah iya, karena proposisi sendiri merupakan sebuah pernyataan yang bernilai benar atau salah. Lalu dilanjut ada soal yang terakhir yaitu, apakah nilai dari kebenaran proposisi ini? Jadi proposisi ini bernilai benar karena dari penjelasan tadi bahwa proposisi adalah sebuah pernyataan yang bernilai benar atau salah, kita dapat menilai bahwa pernyataan ini bernilai benar. Nah, itu untuk contoh soal pada pertemuan 1. Dilanjut ada contoh soal pada pertemuan 2. Jadi materi 2 yaitu pengantar logika proporsional dan tabel kebenaran. Jadi ada sebuah pernyataan, ibu pergi ke pasar atau memasak nasi. Jadi di sini ibu pergi ke pasar dapat dimisalkan dengan P, atau merupakan pengertian dari disjungsi. Lalu selanjutnya ada pernyataan memasak nasi, bisa dimisalkan menjadi Ki. Lalu di bawahnya terdapat tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran ini terdapat 4 nilai kebenaran, karena kita hanya menggunakan 2 variabel yaitu P dan Q. Jadi pada variabel P ada nilai kebenaran yaitu true, true, false, false. Selanjutnya pada Q terdapat 4 nilai kebenaran juga yaitu true, false, true, false. Lalu pada variabel terakhir yaitu P or Q atau P disjungsi Q memiliki nilai kebenaran yaitu true, 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 false. Lalu kita lanjut ke contoh pertemuan 3. Nah, di sini ada contoh pertemuan 3 yaitu materi proposisi majemuk. Lalu di sini perintah soal yaitu tentukan termasuk proposisi manakah pernyataan berikut ini. Lalu di sini terdapat sebuah kalimat yaitu Milano pergi beli ayam dan beli ikan. Nah, di sini kita dapat melakukan misalan yaitu pergi beli ayam dapat kita misalkan dengan P, dan dapat kita misalkan menjadi yaitu konjungsi, karena dan sendiri merupakan arti dari konjungsi. Lalu selanjutnya itu beli ikan bisa kita misalkan dengan Ki. Jadi dapat kita tarik kesimpulan yaitu pernyataan ini merupakan proposisi majemuk dengan notasi P konjungsi Ki, karena proposisi majemuk sendiri adalah sebuah proposisi yang memiliki pada satu kalimat itu memiliki 2 pernyataan. Lalu dilanjut pada contoh pertemuan 4. Jadi pada pertemuan 4 ini materinya yaitu pembuktian validitas argumen. Jadi ini perintah soal yaitu buktikan validitas argumen berikut dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Lalu di sini ada terdapat pernyataan pertama yaitu jika saya membeli daging maka saya membeli sayur.
dapat kita lakukan pemisalan itu P implikasi Q. Lalu jawabannya dapat pernyataan kedua itu saya tidak membeli daging, merupakan negasi dari Q. Lalu dapat kita penarikan kesimpulan itu saya tidak membeli daging dan tidak membeli sayur, atau negasi P konjungsi negasi Q. Jadi P merupakan saya membeli daging dan Q merupakan saya membeli sayur. Jadi ekspresi logikanya yaitu P implikasi Q, lalu negasi P, dan yang terakhir mendapatkan hasil itu negasi P implikasi negasi Q. Jadi kita dapat menarik kesimpulan dari semua ekspresi logika tadi, yaitu pertama buka kurung P implikasi Q, tutup kurung lagi, lalu selanjutnya konjungsi negasi P dan menghasilkan negasi P konjungsi negasi Q. Lalu di sini kita memiliki tabel kebenaran dari contoh soal pertemuan 4 tadi. Jadi di sini pertama memiliki nilai kebenaran yaitu 4 nilai karena kita hanya menggunakan dua variabel P dan Q. Jadi pada tabel pertama, pada variabel P terdapat nilai kebenaran yaitu true, true, false, false. Lalu pada variabel Q terdapat nilai kebenaran true, false, true, false. Lalu selanjutnya terdapat variabel negasi P. Jadi pada variabel negasi P ini kita memiliki nilai kebenaran false, false, true, true. Lalu dilanjut ada negasi Q memiliki nilai kebenaran false, true, false, true. Lalu di sini ada P implikasi Q dengan nilai kebenaran true, false, true, true. Di sebelahnya ada variabel yaitu buka kurung P implikasi Q konjungsi ke negasi P dengan nilai kebenaran itu false, 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 true. Lalu di sini terdapat variabel negasi P konjungsi negasi Q dengan nilai kebenaran false, 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 true. Lalu yang terakhir ada variabel yaitu buka kurung P implikasi Q tutup kurung konjungsi ke negasi P menghasilkan negasi P konjungsi negasi Q. Terdapat nilai kebenaran yaitu true, 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 true. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pernyataan ini merupakan sebuah tautologi. Selanjutnya kita lanjut ke contoh pada pertemuan 5 dengan materi tautologi dan ekuivalensi logis. Jadi terdapat perintah soal itu buktikan pernyataan berikut apakah termasuk dalam ekuivalensi logis. Lalu terdapat sebuah pernyataan yaitu A disjungsi B ekuivalensi B disjungsi A. Lalu di sini terdapat tabel kebenaran dengan 4 nilai kebenaran karena kita hanya menggunakan variabel A dan B. Lalu pada tabel pertama ada variabel A dengan nilai true, true, false, false. Pada tabel kedua dengan variabel B itu memiliki nilai kebenaran true, false, true, false. Dilanjut ada pada tabel ketiga variabel A disjungsi B. Di sini ada nilai kebenaran true, false, 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 dan ada pada tabel terakhir yaitu B disjungsi A dengan nilai true, false, false, false. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan di atas bernilai valid karena nilai kebenaran dari A disjungsi B dan B disjungsi A pada tabel kebenaran ini bernilai sama. Lalu kita lanjut ke contoh pertemuan 6. Lalu pada contoh pertemuan 6 ini ada materi penyederhanaan dan strategi pembalikan. Perintah soal itu sederhanakanlah bentuk berikut ini. Jadi di sini ada sebuah pernyataan yaitu buka kurung P disjungsi 0 konjungsi ke P disjungsi negasi P. Lalu yang pertama ada P konjungsi buka kurung P disjungsi negasi P disederhanakan menggunakan hukum identitas. Selanjutnya ada
A konjungsi 1 disederhanakan menggunakan hukum negasi. Lalu setelah itu kita lakukan kembali penyederhanaan menghasilkan A yang disederhanakan menggunakan hukum identitas. Lalu setelah itu ada contoh dari pertemuan 7. Pada pertemuan 7 ini merupakan materi tablo semantik. Jadi di sini kita sudah mendapatkan pernyataan yang berisi premis 1, premis 2, dan juga kesimpulan. Lalu langsung saja kita buat tablo semantiknya. Lalu kita salin lagi premis 1, premis 2, dan kesimpulan tadi ke tablo semantik nomor 1, 2, dan 3. Lalu setelah itu kita lakukan kita turunkan lalu mendapatkan P. Ini disederhanakan dengan aturan 8 nomor 3. Setelah itu juga ada negasi R. Negasi R ini kita lakukan pencabangan menghasilkan negasi P dan negasi Q menggunakan aturan 3 nomor 2. Lalu negasi P ini kita tutup dan negasi Q kita lanjutkan percabangan menghasilkan negasi P dan negasi Q implikasi R. Lalu negasi P kita tutup dan negasi Q implikasi ke R menggunakan aturan 3 nomor 1. Lalu selanjutnya negasi Q implikasi R kita cabangkan menghasilkan B dan juga C yang sama-sama memiliki nilai tutup. Ini menggunakan aturan 3 nomor 7. Lalu ini premis ini 1, 2, dan kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa ini tidak valid karena pada bagian bawah dari tablo semantik ini nilai B dan C itu tutup. Sedangkan jika kita ingin menghasilkan jawaban valid, maka gerbang terakhir ini harus bersifat terbuka, bukan tertutup. Nah, jadi sekian dari contoh-contoh soal pada pertemuan 1 sampai 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.